Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 286, 25 Sya'ban 1444 Hijriah, 17 Maret 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terasa hanya dalam rengkuhan hari, kaum muslim di seluruh dunia akan kedatangan bulan penuh kemuliaan, Ramadan. Bulan penuh keutamaan, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, menurunkan rahmat dan ampunannya yang berlimpah ruah bagi para hambanya yang berpuasa di dalamnya dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridhonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pendengar rahimakumullah, dipenuhi keutamaan. Allah SWT meletakkan banyak keutamaan pada bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan sebagai penghulu bulan. Sabda beliau, "Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jumu'ah." Penghulu bulan adalah Ramadan dan penghulu hari adalah Jumat. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan adalah, pertama, Ramadan adalah bulan pembakaran atau penghapusan dosa-dosa. Ramadan dari kata Ramadha bermakna panas. Para ulama menyebut Ramadan sebagai bulan panas yang membakar atau menghapus dosa-dosa orang-orang yang beriman. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiya Ramadhanu li'annahu yarmidudz dzunub." Sungguh dinamakan Ramadan karena ia membakar dosa-dosa. Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 240. Maknanya, dengan beribadah puasa Ramadan, dosa-dosa yang ada dalam diri umat Islam akan hilang. Puasa Ramadan akan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa mereka. Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi jilid 3 halaman 854. Hadis di atas sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta berisi ragam penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT sekaligus mukjizat terbesar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga merupakan hujjah dalam berdakwah dan sumber hukum bagi kaum muslim. Allah SWT telah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sungguh kamilah pemberi peringatan. Pada malam yang disebut Lailatul Qadar ini, Allah SWT memerintahkan para malaikat yang dipimpin Jibril alaihissalam untuk membawa keselamatan dan kebaikan sepanjang malam tanpa ada keburukan hingga terbit fajar. Demikian penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dalam Quran surah Al-Qadar ayat 4-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
Ketiga, Ramadan bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Keadaan seperti itu tidak terjadi pada bulan-bulan lain. Hanya ada sepanjang Ramadan dari awal hingga akhir. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa khulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah mereka tidak bebas mengganggu kaum muslim sebagaimana bebasnya mereka pada waktu lain di luar Ramadan. Ini karena kaum muslim sibuk dengan puasa yang menahan syahwat mereka, juga karena kaum muslim sibuk dengan membaca Al-Quran dan zikir. Ulama lainnya menyebut bahwa yang dimaksud setan-setan dibelenggu adalah sebagian dari mereka, yakni kalangan pembesar dari para setan. Sebagian lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah mereka dilemahkan sehingga tidak mampu mengganggu dan memperdaya syahwat. Keempat, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah SWT berfirman yang artinya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalaskan pahalanya. Hal itu karena orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar rahimakumullah, menjaga ketaatan, bergembira dan bersemangat menyambut Ramadan seharusnya mengisi rongga dada seorang mukmin. Karena setiap mukmin sejatinya paham betapa besar kemuliaan dan balasan kebaikan yang Allah limpahkan pada orang-orang yang beramal soleh selama bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sebagian salaf berkata, dulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal soleh selama Ramadan yang lalu mereka. Ibnu Rajab dalam kitab Lata'iful Ma'arif halaman 232. Kegembiraan itu karena selama 1 bulan mereka akan dinaungi keberkahan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya setiap doa dikabulkan, ampunan diberikan dan ganjaran amal dilipat gandakan. Orang-orang yang berpuasa selama Ramadan juga dibahagiakan 2 kali oleh Allah SWT, yakni saat berbuka puasa dan saat berjumpa dengannya kelak di dalam surganya. Meski demikian, sikap mawas diri juga sepatutnya dimiliki. Sebabnya Nabi SAW mengingatkan bahwa ternyata ada orang-orang yang justru merugi manakala Ramadan tiba dan berlalu. Sabda beliau, "Qala li Jibril, raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadhanu falam yughfar lahu faqultu amin." Jibril alaihissalam berkata kepada diriku, sungguh sangat merugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Aku pun mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka yang merugi selama Ramadan disebabkan 2 hal. Pertama, mereka mengerjakan ibadah saum, tarawih dan beragam amal lainnya bukan karena iman dan mengharap ridha Allah SWT. Mereka beribadah dengan riya dan sum'ah, seperti untuk pencitraan. Saat demikian, gugurlah pahala-pahala dan kesempatan mendapatkan maghfirah Allah SWT. Sebabnya, syarat untuk meraih maghfirahnya adalah beramal semata-mata karena iman dan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, mereka berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, sementara lisan dan badan mereka terus melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin hadhuhu min siyamihil ju'u wal 'atash." Boleh jadi orang yang berpuasa itu ganjaran dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga dinyatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan kedustaan dan tetap melakukan kemaksiatan, Allah tidak membutuhkan amalan puasanya yang di dalamnya dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Termasuk kemaksiatan di sini adalah sengaja mencampakkan hukum-hukum Allah SWT, memfitnah dan menyebar permusuhan kepada sesama muslim, serta berkolaborasi dengan orang-orang zalim. Padahal Allah SWT telah mengingatkan agar jangan cenderung kepada orang-orang zalim. Bisa dilihat di Quran Surat Hud ayat 113. Karena itu, sambutlah Ramadan dengan kesiapan iman dan takwa. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai kesempatan melakukan perubahan diri menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah SWT. Totalitas dalam ketaatan bukan hanya sesaat selama Ramadan, lalu melupakan Allah SWT serta perintah dan larangannya begitu Ramadan usai. Sungguh kita mengharapkan rahmat dan ampunan Allah SWT setiap saat agar diri ini layak melewati pintu rayyan di surganya yang telah disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 286. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.